Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kemarin, anak-anak sudah mempelajari bagaimana cara menggambar garis bilangan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bagaimana gambar garis bilangannya? Silahkan anak-anak memperhatikan penjelasan berikut. Jika ditulis dalam garis bilangan, maka akan terlihat sebagai berikut. Kita buat dulu garis bilangannya. Ingat ya anak-anak, garis bilangan harus lurus. Diakhiri dengan anak panah. Dan jarak setiap angka itu harus sama panjang. Karena di sini 2, maka kita buat dulu atau kita hitung 2 garis atau 2 lengkungan mulai dari angka 0. Jadi dari angka 0 ke angka 1 itu 1. Kemudian dari angka 1 ke angka 2 itu 1. Sehingga kalau kita hitung jumlahnya itu ada 2. Kemudian kita lihat lagi dalam soalnya, ditambah dengan 3. Maka kita buat lengkungan kembali dari angka 2. Karena tadi kita sudah sampai di angka 2, maka mulainya dari angka 2 ya anak-anak, bukan dari angka 0 lagi. Kita buat dari angka 2 ke angka 3. Kemudian buat lagi dari angka 3 ke angka 4. Kemudian dari angka 4 ke angka 5. Nah, ini jumlahnya sampai dengan 3. Kenapa 3? Karena di soalnya mintanya 3. Kalau kita lihat, nah, lengkungan yang berwarna merah ini ada 2, menunjukkan angka soal bagian depan. Kemudian ditambah dengan garis biru atau lengkungan biru ini berjumlah 3, menunjukkan angka 3 di bagian belakang soal. Jika kita gabungkan garis merah dan garis biru, itu akan menjadi sepanjang garis hijau atau sebanyak 5. Maka gambarnya nanti akan jadi seperti ini ya anak-anak ya. Jadi kalau Bu Dewi minta kalian menuliskan garis bilangan berdasarkan kalimat matematika tertentu, maka nanti langkah-langkahnya seperti yang Bu Dewi jelaskan ini. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mengubah penjumlahan dalam garis bilangan ke dalam bentuk kalimat matematika. Jadi jika di dalam soal itu ada garis bilangannya, contohnya seperti ini, ada garis bilangan seperti ini, kemudian kalian disuruh atau diminta mengubahnya dalam bentuk atau dalam kalimat matematika, maka bagaimana langkah yang harus dilakukan? Nah, silahkan memperhatikan penjelasan dari Bu Dewi. Yang pertama kita perhatikan atau kita hitung jumlah lengkungan dari angka 0 sampai dengan angka tertentu. Di sininya sampai berapa nanti? Nah, itu yang diperhatikan ya. Kebetulan di dalam contoh ini dari 0 sampai dengan 1. Maka jumlahnya
Karena lengkungannya hanya 1, maka jumlahnya ada 1. Kita tulis 1. Kita tulis angka ya, anak-anak ya. Kita tulis angka 1. Boleh di bawahnya, atau boleh di sampingnya, atau boleh di kertas coret-coretan dulu. Kemudian langkah yang kedua, kita perhatikan lengkungan yang lain. Nah, di sini kita perhatikan jumlah lengkungan yang ada di dalam garis hijau. Kita hitung lengkungannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tulis, nah ditambah dengan 4. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita hitung jumlah lengkungan dari angka 0 sampai dengan angka terakhir dari seluruh lengkungan yang ada di dalam soal. Bisa diperhatikan sepanjang garis ungu. Maka kita akan menemukan ada berapa jumlahnya, anak-anak? Iya, benar sekali. Jumlahnya ada 5. Maka kita tulis di sini, lihat di sini anak-anak ya, sama dengan 5. Maka inilah bentuk kalimat matematika dari garis bilangan yang ada di dalam soal, yaitu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, apakah kalian sudah jelas dan bisa memahami penjelasan dari Bu Dewi? Semoga anak-anak bisa mempelajari materi ini dengan baik. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan kepada Bu Dewi, atau Bu Indri, atau Bu Retno, atau kepada Bu Tuti. Anak-anak juga bisa bertanya kepada orang tua, kakak, atau saudara, atau teman-teman yang lainnya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dengan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati.